Contohnya kayu manis. Rusia nggak punya kayu manis, tapi setiap Rojdestvo atau Natal, Christmas, atau tahun baru, kue-kue tradisional itu pakai kayu manis. Kopi-kopinya kayu manis. Aman ya? Kita baik. Kenapa di sini ada Mas Isan dari Rusia yang akan cerita tentang pengalaman sebagai diaspora dan potensi ekspor di sana ya Mas. Silakan Mas, pada tempat Mas makan. Terima kasih Mas. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Rusia kita bilang ura. Oh iya benar. Ura! Ura, one word. But it can bangkitkan semangat kita untuk baik. Ya, salam kenal, saya Iksan, 7 tahun di Rusia, S1 S2, 2020 baru pulang. Wow. Coba kita punya tim di Rusia, salah satu Pak Lubarto, diaspora Indonesia di Rusia. Tepuk tangan. Bapaknya di Rusia sekarang sudah meninggal. Beliau masih belajar bahasa Indonesia. Oke. Wajahnya Jawa tapi masih belajar bahasa Indonesia. Salah satu partner kita ada juga Pak Andre, ketua diaspora di sana, menikah dengan orang Rusia juga, dan beberapa partner-partner yang memang sangat cinta Indonesia. Iya. Gambar umum terkait Rusia mungkin Bapak Ibu sekalian udah lihat di berbagai media, tergantung media mana, media Rusia atau media mana. Tapi di balik kesulitan, di situ ada kesempatan. Behind ambiguity, there is opportunity. Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang di Rusia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan barat, asing, dari Amerika, dari Eropa yang angkat kaki. Ada juga negara-negara yang unfriendly. Dengan demikian, Rusia tentu, orang pebisnis Rusia mereka butuh supplier yang baru, partner bisnis yang baru, market yang baru, tempat untuk melipat gandakan finansialnya yang baru. Jadi menurut saya dan teman-teman, ini waktu yang paling baik, apalagi menuju G20, untuk kita masuk Rusia. Dari tahun 95 sampai sekarang, 91 sampai sekarang, Rusia, perdagangan Indonesia-Rusia itu masih terdata masih sedikit. Sebenarnya udah mulai banyak, cuma terdata masih sedikit. Produk-produk yang di Rusia yang mungkin potensial di Indonesia dan Indonesia di Rusia itu adalah seperti berikut. Saya kasih beberapa gambaran aja sebenarnya, ada banyak. Rusia misalnya, katakanlah dia perusahaan mebel Swedia cabut dari Rusia. Sekarang banyak tuh permintaan mebel yang general, mebel yang kelas. Di Rusia juga mereka katakanlah masakannya itu kurang begitu bercita rasa. Orang Rusia sudah mulai suka makan masakan yang bercita rasa. Diperkenalkan oleh Vietnam, Thailand, dan negara-negara lain, negara-negara timur, Eropa Timur. Nah, disinilah rempah-rempah Indonesia sangat berharga di sana. Dan tim kita sudah dari tahun 2016 kita sudah ekspor rempah-rempah. Ada kayu manis, ada vanili, ada lada batak, dan lain sebagainya. Contohnya kayu manis. Rusia nggak punya kayu manis, tapi setiap Rojdestvo atau Natal, Christmas, atau tahun baru, kue-kue tradisional itu pakai kayu manis. Kopi-kopinya kayu manis. Dan bahkan di Rusia kita brandingnya bukan kayu manis Indonesia lagi, ada muncul branding kayu manis kerinci, kayu manis mana-mana pun. Selain itu kopi, di Rusia entah kenapa peningkatan demand kopi itu tinggi sekali, sehingga memang pasarnya ketat dari beberapa negara di Amerika Latin. Orang Rusia suka sekali, sangat suka minum kopi, di mana-mana kopi. Jalan di Rusia kan beberapa daerah tuh dingin, 8 bulan dingin semua tuh. Jalan masuk stasiun beli kopi untuk penghangatan lah, kurang lebih kayak gitu. Dan juga selain kopi ada apa namanya? Saya lupa namanya. Kopi, rempah-rempah,
juga teh. Orang Rusia juga suka minum teh. Di sana ada beberapa branding teh, branding Indonesia, tapi mungkin bukan kualitas Indonesia. Nah ini yang sedang kita upayakan supaya namanya Indonesia benar-benar itu teh Indonesia yang wangi, yang segar, dan lain-lain. Nah, ada pun beberapa produk juga yang mereka cari dari Indonesia yang mungkin bisa kita share ke teman-teman ke depan. Namun di sisi lain dari pihak Rusia mereka punya teknologi kalau misalnya lama di logistik 3 bulan supaya nggak bercampur, teknologinya ada, teknologi satelit, teknologi optimasi, teknologi metalurgi dan lain sebagainya. Dan di mana teknologi ini secara langsung atau tidak langsung membantu proses supply chain dalam produksi atau penyediaan barang-barang mentah dari Indonesia. Jadi menurut kita secara analisa kita, memang kita butuh namanya counter ekspor impor. Nah, di samping kesempatan-kesempatan yang ada, tentu kita perlu seperti tadi Ibu Ketua sudah sampaikan, kita bawa nama baik Indonesia, entah itu bawa supplier atau bawa buyer. Demikian kita harus benar-benar verifikasi, di mana barang itu harus kita nilai kuantitasnya cukup dan siap untuk kontinuitas. Di mana teman-teman UMKM kita encourage, kita dorong, ayo teman-teman, sebelum kita masuk ke pasar Rusia, baiknya kita yakinkan diri kita bahwa barang ini akan benar bonafit dan berkelanjutan. Sehingga di tim kita kasih gambaran 2, satu itu ekspor impor, yang kedua masuk pasar Rusia. Kalau mau coba-coba dulu bisa diekspor impor, tapi setelah itu mau serius ke pasar Rusia tentu harus step by step. Sehingga kita ketemukan dengan distributor Rusia, mereka tidak balikan lagi barangnya. Ada beberapa kasus barang potensial masuk ke distributor secara langsung. Distributor tanya, sudah analisa pasar belum? Butuh nggak kita yang analisa? Sudah legal belum? Sudah ada kantor belum? Butuh nggak kita yang buat? Kayak gitu kan? Dan tentu dengan harga-harga distributor. Nah kita hadir di sini sebagai agregator, sebagai fasilitator, untuk dimana bantu teman-teman UMKM yang punya produk-produk unggulan, untuk kita analisa detail pasarnya. Kemudian teman-teman decide we go or not. Kita lanjut buat perizinannya semuanya. Kita kasih sosialisasi segala macam perizinan. Kemudian teman-teman decide go or not. Setelah itu kita temukan dengan distributor yang ada di Rusia. Kurang lebih partner kita ada, teman-teman bisa tahu Group 5, teman-teman bisa tahu Magnet, teman-teman bisa tahu Petrochka, itu kurang lebih dari 10.000 di seluruh 81 provinsi di Rusia, insya Allah ada. Namun itulah teman-teman, kita harus sediakan barang yang bonafit sebelum kita ketemu, karena kita bawa nama Indonesia, kita bawa nama diri kita, nama keluarga kita, nama diaspora. Ini yang paling penting sebenarnya untuk keberlanjutan. Ini sebenarnya bukan kata-kata saya juga, tapi juga kita banyak diskusi sama teman-teman dari Vietnam, Thailand, China yang sukses habis-habisan bawa pasar Vietnam di Rusia, pasar Thailand di Rusia. Kenapa kita tidak bisa? Dan kenapa harus nanti, kenapa nggak sekarang? Padahal kita sudah punya hubungan yang sangat romantis sejak presiden pertama kita. Jadi inilah pendekatan budaya, pendekatan politik, pendekatan bisnis, inilah yang kita gaungkan, pendekatan pendidikan, sehingga kita bisa buat sebuah ekosistem bisnis yang saling membutuhkan satu sama lain dan kuat dalam artian dia tingkat surveillance-nya di eksternal faktor, entah itu perang, entah itu apa yang terjadi dengan Rusia dengan negara lain, Indonesia dengan negara lain, tidak berpengaruh. Gimana caranya kita turunkan resiko itu? Jadi perang jalan, bisnis juga jalan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita sangat hati-hati, tapi kita juga sangat akselerasi. Kita butuh akselerasi. Tapi kita juga mau agar langsung eksekusi tanpa basa-basi. Kayak gitu. Terima kasih. Luar biasa dari Rusia. Baik, menarik Mas Isan. Saya yakin di sini yang barangnya untuk diekspor pasti butuh market intelligence. Biasanya kita dapat dari internet ya. Ini langsung orang